Halo semuanya, salam olahraga. Balik lagi bersama gue Rizky, channel Rizky Frian. Kali ini, gue akan menyampaikan berita dari sepak bola Eropa terbaru lagi. Tetapi sebelum videonya jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Berita pertama itu Spanyol vs Prancis, Les Blues juara UEFA Nations League 2021. Prancis memastikan juara UEFA Nations League 2021. Pada laga final, Les Blues menembakkan Spanyol 2-1, usai sempat tertinggal lebih dahulu. Final UEFA Nations League mempertemukan Spanyol versus Prancis di San Siro, Milan. Kebuntuan di laga ini pecah di menit ke-64. Spanyol mencetak gol melalui Michael Oyarzabal. Kemudian Karim Benzema membobol gawang Spanyol lewat sepakan melengkung indah di menit ke-66. Kylian Mbappé kemudian menjadi bintang kemenang Prancis, usai bisa mencetak gol di menit ke-80. Prancis menutup laga dan kemenangan 2-1. Pasukan leader Deschamps memastikan meraih gelar UEFA Nations League 2021. Berita selanjutnya itu, Neymar akan pensiun dari timnas Brazil usai Piala Dunia 2022. Superstar sepak bola Brazil, Neymar, mengungkapkan rencananya di level internasional. Neymar akan pensiun dari timnas Brazil usai Piala Dunia 2022. Neymar membuat debutnya bersama Seleção pada tahun 2010. Hingga kini, pemain bintang PSG itu telah mengoleksi 113 caps dengan sumbangan 69 gol. Neymar telah berlaga di 2 Piala Dunia, 2014 dan 2018, dan 3 Copa America, 2011, 2015, dan 2021. Namun, pencapaian terbaik pesepak bola berusia 29 tahun itu hanya membawa Brasil memenangi Piala Konfederasi 2013. Neymar akan berusia 30 tahun saat Piala Dunia 2022 di Qatar berlangsung. Tampaknya itu akan menjadi kesempatan terakhir bagi Neymar untuk memenuhi ekspektasi publik sekaligus impiannya. Berita selanjutnya itu, ruang ganti Liverpool tak akan bermasalah jika Mo Salah dapatkan kontrak baru dan gaji tertinggi. Liverpool fokus memberikan kontrak baru pada pemain lama mereka yang selama ini menjadi andalan tim. Sekarang, giliran Mohamed Salah. Kontrak Mohamed Salah sendiri masih akan berlangsung hingga 30 Juni 2023. Mo Salah merupakan pemain penting Liverpool dalam beberapa tahun terakhir. Selama berkostum Liverpool, Mo Salah telah menorehkan 154 gol dan 50 assist dalam 212 pertandingan di lintas kompetisi. Sementara di Liga Inggris musim ini, Mo Salah mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 7 pertandingan. Menurut Fowler, Mohamed Salah layak mendapatkan kontrak baru dan gaji sebesar 500.000 pound setiap minggunya. Ia juga mengatakan bahwa ruang ganti Liverpool tak akan bermasalah jika Mo Salah mendapatkan gaji tertinggi di klub. Berita selanjutnya itu, Marcus Rashford siap comeback di laga kontra Leicester. Penyerang Manchester United, Marcus Rashford, mengonfirmasi bahwa dirinya saat ini tengah menjalani bagian terakhir dari proses pemulihan cedera yang membekapnya. Rashford bahkan mengirimkan sinyal bahwa dirinya akan comeback pada laga kontra Leicester City. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa sejak musim ini resmi bergulir, Rashford hingga saat ini belum sekalipun tampil di laga kompetitif bersama Manchester United. Hal itu disebabkan karena Rashford harus memilih proses pemulihan usai menjalani operasi demi menyembuhkan cedera bahu yang membekapnya sejak musim lalu. Namun, dalam beberapa pekan terakhir, Rashford terus berlatih bersama tim utama MU di Carrington. Belakangan, Rashford konfirmasi bahwa proses pemulihan cedera yang membekapnya hampir selesai. Berita selanjutnya itu, Juventus sudah meminang Donny van de Beek, saingannya Newcastle United. Juventus dikabarkan telah membuat langkah untuk gelandang Manchester United, yaitu Donny van de Beek. Direktur olahraga Juventus Federico Cherubini telah melakukan kontak dengan agen van de Beek tentang kepindahan sang pemain ke Turin pada Januari. Menurut pakar transfer Italia Nicola Schira, Newcastle United juga dikaitkan dengan pemain timnas Belanda itu. Sementara itu, MU seperti dikabarkan The Mirror bahkan mempersilahkan Donny van de Beek untuk mencari klub baru pada bursa transfer Januari.
Keputusan itu diyakini untuk menyelamatkan karir sang pemain. Berita selanjutnya itu, sabar, Saul masih adaptasi di Chelsea. Saul Niguez punya tren kurang apik di Chelsea. Gelandang Spanyol itu dinilai masih dalam proses adaptasi. Saul didatangkan Chelsea pada musim panas ini. Pemain 26 tahun itu dipinjam semusim dari Atletico Madrid. Di Chelsea, Saul Niguez kemudian diprediksi bakal nyetel dan membuat ini tengah The Blues kian tangguh. Saat menjalani debut di Chelsea saat melawan Aston Villa, turun dari menit pertama di laga itu, Saul masih terlihat gugup di lapangan. Setelah laga itu, Saul belum dimainkan lagi oleh Tuchel dan cuma menjadi pemanis bangku cadangan. Marco Alonso juga berasal dari Spanyol meyakini bahwa Saul bakal menjadi pemain penting dari Chelsea. Saul dinilai masih adaptasi. Berita selanjutnya itu, Real Madrid jatuh hati pada penyerang muda Villarreal ini. Real Madrid dikabarkan jatuh hati pada penyerang muda milik Villarreal, yaitu Yeremy Pino. Saat ini, Pino baru berusia 18 tahun. Ia adalah pemain didikan akademi dari klub Villarreal. Pino dipromosikan ke tim senior Villarreal pada tahun kemarin. Ia mendapat banyak kesempatan bermain pada musim kemarin. Penampilan Pino pun sangat menjanjikan. Alhasil, ia terpanggil untuk membela timnas Spanyol di semifinal UEFA Nations League. Yeremy Pino sendiri bisa direkrut oleh Real Madrid dengan mengaktifkan klausul rilisnya yang bernilai 30 juta euro. Akan tapi, Florentino Perez tak bersedia untuk bayar sebesar itu. Perez disebut akan berusaha menengok Villarreal agar bersedia menurunkan harga dari Pino. Selain itu, Madrid juga menyiapkan tambahan lain, seperti pertukaran pemain. Berita selanjutnya itu, Barcelona kolaps, wasit andalan terancam dibajak Bayern Munchen. Wasit andalan Barcelona, Pedri, terancam dibajak oleh Bayern Munchen seiring kolapsnya keuangan dari El Barca. Bayern Munchen menjadi salah satu tim elit Eropa yang tengah memantau perkembangan krisis yang melanda Barcelona. Terbaru, Bayern Munchen disebut berupaya untuk menyambat wonderkid Barcelona dari Spanyol, yaitu Pedri. Tercatat, sudah 56 pertandingan di semua kompetisi berhasil dilap oleh Pedri. Meski ia baru bergabung pada musim panas 2020. Pedri menjadi salah satu prioritas dari Munchen setelah penampilan luar biasanya bersama Barcelona sepanjang musim kemarin. Dari kacamata Bayern Munchen, Pedri dinilai sebagai prospek yang menjanjikan untuk lini tengah Bayern Munchen.